Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang simple, spontan, serta mengupas dari sudut yang berbeza, yaitu channel Malaysian Respond. Jika kita perhatikan saudara-saudara, tajuk atau judul yang saya berikan di thumbnail pada kali ini agak berat untuk saya sekurang-kurangnya mengupas dan membuktikannya. Seolah-olah dalam tajuk yang saya berikan terdapat konflik atau perseteruan di antara pemerintah pusat dengan masyarakat Melayu yang ada di Nusantara. Jadi saudara-saudara, tonton video ini sampai habis supaya saudara-saudara boleh melihat adakah hal ini benar-benar berlaku, puncanya serta apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan hal ini tidak terlalu terbawa-bawa atau menjadi lebih besar. Oke, yang pertama sekali saudara-saudara, puncanya. Di peringkat atau di pihak pemerintah pusat, puncaknya cuma satu, yaitu dendam. Dendam karena sebagian besar masyarakat Melayu tidak mempunyai keselarian politik. Dalam arti kata lain, tidak berapa menyokong diorang lah. Kan? Jadi pemerintah pusat dendam. Oke? Manakala di pihak masyarakat Melayu, mereka sadar bahwa parti-parti yang sedang memerintah sekarang ini cenderung kepada elemen-elemen liberalisme dan sekularisme. Dan hal ini kurang disenangi karena ianya bakal mengganggu-gugat beberapa hal seperti adat resam, ketuhanan Melayu, dan akidah kita yaitu agama Islam. Oke? Jadi disebabkan dua hal ini, satu di pihak pemerintah pusat, satu lagi di pihak masyarakat Melayu, maka terjadilah intrakonflik yang saya nyatakan tadi. Jadi untuk pembuktiannya saudara-saudara, kita ambillah satu persatu di 3 negara utama. Yang pertama di Thailand. Thailand ini sebenarnya sudah agak lama halnya ya, tetapi masih relevan. Yaitu apabila Thaksin Shinawatra memerintah pada satu ketika dahulu, masyarakat Melayu tidak menyokong beliau. Karena parti baju kuning yang beliau bawa pada ketika itu kurang rapat dengan institusi raja, dan institusi di Raja Thailand yang pada ketika itu diperintah oleh King Bhumibol Adulyadej ini memastikan bahawa masyarakat Melayu di bahagian selatan negara berkenaan, di Satun, di Yala, di Songkhla, masih boleh mengamalkan amalan-amalan tradisi mereka. Tetapi Thaksin kurang. Jadi apabila berlaku pilihan raya, sebagian besar masyarakat Melayu menyokong parti yang dipimpin oleh Abhisit Bejajiva. Dan disebabkan hal berkenaanlah, terjadi beberapa hal di bahagian selatan Thailand, siri-siri pengeboman, serta kemuncaknya adalah peristiwa Takbai. Jadi nampak, di Thailand memang berlaku. Puncanya ada dan kejadiannya ada. Kemudian kita turun sedikit ke negara kita Malaysia. Kita tahu saudara-saudara, negara kita Malaysia sekarang sedang diperintah oleh kerajaan perpaduan yang terdiri daripada Pakatan Harapan 2.0 campur Barisan Nasional, GPS dan GRS. Masyarakat Melayu memandang bahawa koalisi ataupun pakatan ini agak cenderung kepada liberalisme dan sekularisme. Ini terbukti apabila beberapa isu seperti isu kalimah Allah, isu pemberian KWSP yang dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan, isu hutang PTPTN yang membabitkan sebagian besar masyarakat Bumiputra Islam, ya, isu kristianisasi belia oleh salah seorang menteri, beberapa filem dan penerbitan yang terlalu orang cakap menjolok mata untuk menyentuh sensitiviti masyarakat Islam tidak ditangani. Okey. Jadi masyarakat Melayu Islam memandang hal ini sebagai kecenderungan pihak pusat untuk menerapkan unsur-unsur liberalisme. Kita tahu Pakatan Harapan 2.0 ini diterajui oleh Parti Keadilan Rakyat, yang mana Perdana Menteri kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, datang daripada parti berkenaan. Kemudian terdapat pula parti-parti yang sudah sekian lama dimomokkan sebagai parti yang cukup liberal, yaitu Parti Democratic Action Party ataupun DAP. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini pembuktiannya sudah ada, sudah pernah ada demo. Kalau Pakatan Harapan 1.A dulu ada demo AISED. Yang ini baru-baru ini pun ada demo di Kuala Lumpur, walaupun kurang mendapat sambutan, tapi sekurang-kurangnya terbukti ada. Nah, jadi kita turun ke negara yang lebih besar jangkauannya, yaitu Indonesia. Di Indonesia, dendam pemerintah pusat terbukti apabila dalam 2 edisi Pilpres atau pilihan raya presiden, masyarakat Melayu di 7 provinsi utama di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan, secara en blok menyokong
Parti Gerindra yang diterajui oleh Prabowo Subianto. Manakala dua lagi provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang banyak masyarakat Melayu Sambas, masyarakat Melayu Kute, masyarakat Banjar, pun turut menyokong parti yang diterajui oleh Prabowo. Jadi, parti PDIP, Partai Demokratik Indonesia Perjuangan, yang diterajui oleh Megawati dan Presiden yang ada sekarang, Joko Widodo, merasa terpukul dengan tidak adanya sambutan masyarakat Melayu berkenaan. Oke? Jadi ini dibuktikan dengan apa yang berlaku sekarang ini di Batam, di Pulau Rampang tepatnya, di Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau, apabila tanah adat serta tanah kampung orang-orang Melayu dirampas dan diserahkan kepada investor daripada China. Tidak dilayan sama sekali tuntutan mereka walaupun ada demo, karena kerajaan pusat dendam. Ini jelas, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di Indonesia ini, walaupun tidak ada pakatan secara langsung, tetapi pilpres yang kebelakangan ini, yang terakhir ini sebenarnya ada. Prabowo sekali lagi menguasai penentangan dengan koalisi Merah Putih atau KMP. Manakala Jokowi adalah KIH, Koalisi Indonesia Hebat, kepalanya PDIP. Dan sudah tentu kita melihat dengan jelas bahwa PDIP dan KIH ini sangat-sangat cenderung untuk liberalisme, manakala parti yang diterajui oleh Prabowo pula adalah parti yang didukung oleh fraksi-fraksi elemen Islam. Gerakan 212 itu. Oke? Jadi nampak saudara-saudara, semakin jelas bahwa hal ini ada. Di Malaysia ada demo. Di Indonesia ada unjuk rasa. Di Thailand ada pengeboman. Jadi apa yang perlu kita lakukan saudara-saudara? Yang pertama, kita perlu menyusun semula saf Melayu kita. Kita melihat bahwa hal ini bukan terbatas kepada satu wilayah atau negeri saja, tetapi sudah menjangkau batasan regional atau batasan serantau. Yang mana di Thailand kita pun ditindas, di Singapura tak payah cerita, di Filipina pun begitu juga. Di Indonesia, negara majoriti umat Islam, sudah begini. Jadi kata-kata Laksmana Tuntuah, tak Melayu hilang di dunia itu, sekarang ini saudara-saudara sudah mulai terancam. Hal ini perlu kita perhatikan, karena ini membabitkan ketuhanan kita. Kita tidak mau menjadi tuan secara suka-suka, tetapi sejarah membuktikan bahwa rantau Asia Tenggara, kitalah pendirinya. Kitalah tunjang yang mendirikannya. Kitalah yang pernah mendirikan kerajaan-kerajaan yang masyhur satu ketika dahulu. Jadi, jika ianya hancur hanya karena peranan yang dimainkan oleh parti-parti politik atau kerajaan yang cenderung untuk membela puak-puak liberal, maka satu tindakan drastik perlu kita ambil. Dalam konteks berpolitik, kita harus secara en bloc atau secara massal mendukung, menyokong, mensupport parti-parti yang cenderung untuk mempertahankan Islam dan membela adat tradisi masyarakat Melayu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf kalau videonya agak panjang.